Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyelesaikan UTS keuangan, manajemen keuangan. 4 strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus produk. Pengelolaan strategi siklus hidup produk didasarkan pada 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada setiap siklus hidup, produk akan mendapat karakteristik dan tantangan yang berbeda pula. Oleh karena itu, sebuah strategi pemasaran yang tepat akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama, strategi peluncuran cepat. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu, harga yang diminta, perusahaan menghadapi persaingan potensi, dan untuk membangun preferensi merek. Yang kedua itu strategi peluncuran lambat, yang artinya produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini bila ukurannya pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk itu. Pembeli bersedia membayar harga tinggi dan persaingan potensial belum mengancam. Untuk yang ketiga, strategi penetrasi cepat. Peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk. Sebagian pembeli peka terhadap harga, terdapat persaingan potensial yang kuat, biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Untuk yang keempat, strategi penetrasi lambat. Peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran tinggi tentang harga dan terdapat beberapa persaingan potensial. Perusahaan harus menekan biaya produksi agar dapat menjual produk dengan harga rendah kepada masyarakat. Dan di sini ada tahap pertumbuhan siklus hidup produk. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya mulai membeli. Pesaing baru mulai memasuki pasar. Harga bertahan atau sedikit turun dan laba meningkat. Menurut Kotler tahun 2009, sepanjang tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur produk, serta memperbaiki modelnya. Yang kedua, menambah model baru dan produk penyerta, misal produk dengan ukuran berbeda, rasanya berbeda, dan sebagainya untuk melindungi produk utama. Yang ketiga, memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, meningkatkan cangkupan dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang memilih produk tertentu. Dan yang terakhir, menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Dalam tahap pertumbuhan ini, perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar akan memperkuat posisi persaingannya. Tentu saja akan menambah biaya yang cukup besar. Perusahaan dalam tahap pertumbuhan akan menghadapi pilihan antara pangsa pasar yang besar dan keuntungan saat yang tinggi. Dengan mengeluarkan uang untuk peningkatan produk dan distribusi, perusahaan dapat menghadapi posisi yang dominan. Dengan kata lain, perusahaan akan melepaskan keuntungan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada tahap berikutnya. Di sini tahap kedewasaan siklus produk. Yang pertama, fase kedewasaan bertumbuh. Tingkat penjualan tidak bertumbuh dan tidak ada saluran distribusi baru karena distribusi yang ada sudah anggap dewasa. Yang kedua, fase kedewasaan stabil. Penjualan datar atas dasar per kapita karena kejenuhan pasar, dan masa depan penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Fase kedewasaan penurun. Penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara untuk kembali menaikkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Terdapat 3 cara bermanfaat yang dapat mengurangi jumlah pemakaian. Yang pertama, modifikasi pasar. dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai memasuki segmen pasar baru. Yang kedua, modifikasi produk
meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk, peningkatan ciri-ciri atau fitur-fitur produk, peningkatan model produk. Yang terakhir, memodifikasi bauran pasar. Dan tahap yang terakhir juga ada tahap penurunan siklus hidup produk. Penurunan bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatkan persaingan. Mempertahankan produk adalah beban perusahaan maupun karyawan. Menurut Arman DKK 2006, adalah strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia itu perusahaan, yaitu meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan, mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan, menuai investasi untuk memulihkan kas kecepatan, melepas usaha cepat secepat mungkin dengan menjual asetnya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.